Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat insan pilihan TV. Alexander yang Agung, penyatuan antara timur dan barat. Sejak kecil, Iskandar sudah tidak senang melihat peperangan antara timur, yaitu kerajaan Persia, dan barat, kerajaan Romawi. Perang itu tak ada hentinya dari tahun ke tahun, malah dari abad ke abad. Ribuan manusia tewas, kerugian harta benda tak terhitung lagi jumlahnya. Apalagi kerusakan lingkungan hidup merugikan manusia itu sendiri. Untuk menghentikan permusuhan antara timur dan barat, Iskandar bercita-cita mendirikan sebuah kerajaan yang dapat menyatukan wilayah timur dan barat. Iskandar pun tumbuh menjadi manusia dewasa yang soleh, berakhlak dan berbudi tinggi. Atas segala kesolehannya itu, Allah mengaruniakan kepadanya segala kelebihan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Lalu Allah memerintahkan untuk menyeru manusia kepada agama tauhid. Mula-mula dengan tentaranya yang lengkap dan kuat, dia menuju ke barat wilayah Maroko, tepat terbenamnya matahari. Dilihatnya, matahari itu terbenam di mata air yang berlumpur, Laut Atlantik sekarang ini. Di situ ia bertemu dengan bangsa yang senantiasa berbuat kerusakan dan kejahatan. Bukan saja merusak permukaan bumi dan mengacaukannya, tetapi juga sudah menjadi tabiat mereka suka membunuh orang-orang yang tidak bersalah sekalipun, bahkan mereka tidak beragama. Sebelum melakukan tindakan, terlebih dahulu Iskandar menadahkan tangannya ke langit, memohon petunjuk kepada Allah. Tindakan apa sebaiknya yang harus dilakukan terhadap bangsa yang begitu kejam? Apakah bangsa itu akan digempurnya habis-habisan, atau akan dibiarkan begitu saja? Allah lalu memberinya dua pilihan: digempur habis-habisan sebagai balasan atas kekejaman mereka, atau diajar, dididik agar mereka kembali kepada kebenaran dan menyembah Allah serta meninggalkan segala kejahatan. Iskandar Dzulqarnain memutuskan menggempur mereka yang durhaka dan jahat, sedangkan orang yang baik akan dilindungi. Sebelumnya ia berkata kepada bangsa tersebut, "Siapa yang aniaya akan kami siksa dan dikembalikan kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan siksa yang lebih pedih lagi. Adapun orang-orang yang soleh dan baik akan kami lindungi, dan kepadanya kami hanya akan memerintahkan kewajiban-kewajiban yang ringan." Kemudian tentaranya bergerak, menewaskan setiap orang yang kejam, melindungi setiap orang yang baik. Akhirnya negeri itu dapat diamankan dan ditentamkan, serta diatur sebaik-baiknya, penuh dengan kehidupan bahagia dan makmur. Setelah selesai menunaikan kewajiban terhadap bangsa dan negeri itu, Iskandar dengan tentaranya menuju ke arah timur India. Dilihatnya matahari di atas bangsa yang musyrik, yang menyembah banyak Tuhan, yaitu bangsa Hindustan. Bangsa dan negeri itu pun dapat ditaklukkan, diamankan dan ditentramkannya, serta diatur sebaik-baiknya sehingga setiap orang dapat merasakan hidup aman, tentram dan bahagia. Bangsa itu juga dapat dikeluarkan dari lembah kesesatan. Selesailah sudah kewajibannya terhadap bangsa dan negeri itu. Ia lalu menuju ke utara, negeri Armenia, melalui Persia dan Azerbaijan. Kemenangan demi kemenangan dicapainya selama dalam perjalanan itu. Akhirnya sampailah di suatu tempat. Di sana ia bertemu dengan suatu bangsa yang selalu dalam ketakutan dan kekhawatiran. Karena ternyata negeri itu berbatasan dengan bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang terkenal kuat dan kejam. Bukan sekali dua kali saja, tetapi seringkali bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu datang menyerang mereka.
menghancurkan apa saja yang didapatinya dan membunuh siapa saja yang dijumpainya. Kedatangan Iskandar ini mereka sambut dengan segala kehormatan dan kegembiraan, karena mereka tahu dari kabar yang beredar bahwa Iskandar adalah raja yang kuat dan paling adil di muka bumi ini. Lalu mereka meminta bantuan kepada Iskandar agar dilindungi dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka memohon supaya antara negeri mereka dan negeri Ya'juj dan Ma'juj dibangun dinding raksasa yang tidak dapat ditembus. Sebagai imbalannya, mereka sanggup membayar mahal Iskandar. Mendengar permohonan itu, Iskandar Zulkarnain menjawab, "Saya tidak mengharapkan upah dari kalian. Nikmat dan pemberian Tuhanku lebih berharga daripada upah itu. Hanya kepada kalian saya minta kaum pekerja dan alat-alatnya, besi, tembaga, arang batu, dan kayu." Setelah semuanya terkumpul, ia mulai bekerja dengan bantuan para pekerja. Mula-mula menyalakan api dengan kayu dan arang batu. Diambilnya besi, lalu dileburkannya dengan api. Setelah besi itu mencair, dituangkannya tembaga dan diaduk menjadi satu. Dengan bahan campuran inilah didirikan dinding raksasa antara negeri itu dengan negeri Ya'juj dan Ma'juj. Dinding besi raksasa itu tidak dapat ditembus dan dilubangi oleh siapapun dan oleh apapun. Dinding ini adalah rahmat dari Tuhan kepada kalian. Hanya Tuhanlah yang dapat menembus dinding ini jika dikehendakinya, kata Iskandar. Maka aman dan tentramlah negeri tersebut. Iskandar Zulkarnain dapat menaklukkan negeri-negeri yang terbentang antara timur dan barat. Dengan demikian, cita-citanya untuk mempersatukan kerajaan di timur dan barat tercapai. Negeri yang berada di bawah kekuasaannya antara lain Maroko, Romawi, Yunani, Mesir, Persia, dan India. Berkat ilmu dan pengetahuannya yang luas, serta dasar ketuhanan yang selalu dipegang teguh dalam mendirikan kerajaan yang besar itu, penduduknya hidup dengan aman, tentram, dan makmur. Kebesaran dan kejayaannya itu tidak membuatnya buta dan lupa akan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.